Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Kita boleh bersuka pada hari ini, kita boleh memperingati tentang pengorbanan Kristus Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saya ajak semuanya untuk menyatukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sekali lagi Engkau berikan kesempatan untuk setiap kami Tuhan, untuk bisa memperingati akan pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kuasa yang sama, kasih yang sama Tuhan, kami boleh rasakan pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguduskan umat-Mu Tuhan, Engkau menguduskan setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah yang dikenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami melakukan bagian kami yang terbaik, mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan korban syukur ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memampukan setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami hormati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Engkau yang kudus itu ada bersama setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya, sepenuh dalam kendali-Mu. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kados, 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 kados. Adonai Elohim Zebaoth. Adonai Elohim Zebaoth. Kados, kados, kados. Kados, kados, kados. Adonai Elohim Zebaoth. Adonai Elohim Zebaoth. Asher Haya VOV VAVO. Asher Haya VOV VAVO. Mari sekali lagi naikkan pujian ini buat Allah kita yang kudus. Kados, kados, kados.
Adonai Elohim Zevaot Asher Haya Vehove Ve'avo 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 Asher Haya Vehove Ve'avo. Engkau kudus ya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, mulialah nama-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu, besar kasih-Mu ya Tuhan, Engkau mulia. Nama yang agung, nama yang mulia, oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Kepada Dialah yang kami sembah, kepada Dialah kami bersujud. Oh rapasikiara la bala bala bayara la bala 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 bala. Kiara bala 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 baya bala 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 bala. Kiara la bala 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 baya bala 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 baya. Ora bala 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 baya. Kiara la bala 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 baya bala 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 bala. Ora pasikiara la bala. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah pencipta langit dan bumi.
Dan Engkaulah yang rancangkan keselamatan buat setiap umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkaulah jalan dan kebenaran, Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu yang mengalir Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Sebab pengorbanan-Mu atas kami. Engkau yang menukar hidup-Mu Tuhan dengan hidup kami. Betapa mulianya pengorbanan-Mu Tuhan. Tiada tertandingi, tiada terbatas kasih-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Bapa. Yes Lord, yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari bersamakan karya terbesar. Yes Lord, karya selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari bersama dengan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Katakan pengorbanan-Mu, ya Tuhan, itu yang menyelamatkan kami. Yesus, Yesus, ya Tuhan, Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku. Biarlah pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan dan menebus hidup kami. Yesus,
Yesus Engkau ku kagumi. Mari bersama dengan segenap hatimu, angkat hatimu, katakan ya Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang menebus hidup kami, selamatkan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh mulia pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan, tidak terukur dan tidak terbatas. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, membebaskan kami, menebus hidup kami, menukar hidup kami dari yang lama menjadi yang baru. Haleluya. Oh ya Tuhan, sebab Engkau jika sudah menebus hidup kami percaya bangsa ini, kota kami juga akan ditebus dengan darah yang kudus, dengan darah yang mahal, akan dibebaskan, akan dimeteraikan, akan dimerdekakan. Haleluya. Oh ya Tuhan, syaralabayanamu ya nananamu, syiralabakayamu. Haleluya. Oh kasih Allah dicurahkan bagi kami umat-Mu, bagi kami gereja-Mu. Shika bakarala barala 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 irabashe. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jalan keluar kami Tuhan, di dalam setiap persoalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk salib-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiara lama shikara lama yara lama, kinara lama shikapa pararaba. Haleluya Yesus, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, Syaralama shikabababaralama. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh menang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Shanaralama shikababaralama. Konaralama syaralama shikababaralama. Shanaralama shikababaralama. Haleluya Tuhan. Kianaralama shikababaralama.
Syanar alamashika Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu. Kami boleh mengingat akan kematian-Mu Tuhan. Di atas Kalvari Tuhan, Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Por la via dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados se abrían paso a Jesús, mas la gente ya secaba para ver a que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su piel, pero más inmenso fue su amor porque él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como flecha vino Cristo. Señor Jesús murió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente ya secaba para ver a que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía Cristo, Rey, Señor, y fue quien quiso por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh,
Yes, Lord. Sharalabakaralabaralabarala. Yesus. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami, Tuhan. Darah-Mu yang sudah memberikan kami hidup. Yes, Lord. Ya Tuhan. Yes, Lord. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Mari dengan segenap hatimu katakan, darah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini segenap hati kami di hadapan-Mu. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu Tuhan, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Yesusku, Yesusku,
korbanmu yang mulia sekali Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus untuk hadirat-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh tetap memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami membawa bangsa kami Indonesia. Hari ini bangsa kami terintimidasi dengan virus corona. Dengan otoritas salah Tuhan, segala roh yang mengintimidasi COVID-19 kami ikat kuasanya, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari kami, dari keluarga kami, dari kota kami, dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang akan mengirimkan pemulihan untuk bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin yang tertinggi, memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, memberkati para menteri, memberkati gubernur, memberkati wali kota, Tuhan memberkati bupati. Biarlah mereka semua diberikan hikmat untuk melepaskan kami dari segala ikatan COVID-19 yang menakutkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan virus itu dari negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, perintahkan berkat-Mu yang luar biasa turun atas kami hamba-hamba-Mu yang telah berhimpun. Diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati di dalam pelayanan. Bahkan seluruh aspek kehidupan kami ada di dalam berkat Allah yang berlimpah-limpah. Dan FA ini diberkati, keluarga diberkati. Mereka membangun mezbah dan hadirat Allah turun memenuhi sehingga terjadi lawatan Allah, terjadi hikmat Allah, terjadi jawaban-jawaban doa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Perintahkan berkat-Mu yang luar biasa mengejar kami setiap hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau. Seluruh aspek kehidupan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan pada suasana Jumat Agung ini Tuhan. Kami sedang berduka betapa banyaknya saudara-saudara kami sedang menghadapi badai sakit penyakit. Tetapi satu hal yang kami percaya, jika orang mengandalkan Tuhan pasti ada kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, bahkan bangsa kami yang kami cintai, yang sedang berduka dan menghadapi badai. Tuhan, turun tangan, sembuhkan yang sakit, apalagi yang tertular COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, karena mereka belum mengerti bahwa Engkau sudah mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, yaitu di dalam tubuh kami. Tubuh manusia sudah disediakan tentara-tentara imun untuk mengalahkan sakit penyakit ini Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, jangan takut, badai itu pasti berlalu. Di saat engkau menghadapi badai, engkau naik di atas perahu, engkau menghardik badai itu, dan engkau katakan diam, maka seluruh badai itu teduh. Kami percaya Tuhan,
anak domba sudah disembelih. Darahnya sudah dicurahkan untuk menebus setiap dosa kami. Dan Engkau sudah naik di atas kayu salib, sudah mematahkan segala kutuk-kutuk, kutuk penyakit sampar, kutuk-kutuk virus-virus penyakit. Maka dari itu kami semua orang percaya, apapun yang terjadi, kami percaya kami sudah ditebus. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Jumat Agung yang pada hari ini merestorasi setiap kami. Melalui firman, melalui puji-pujian dan penyembahan, melalui doa. Ada kuasa darah anak domba yang sudah disembelih. Dia akan menyucikan setiap dosa. Dia mentahirkan setiap sakit penyakit. Dan kami mengucapkan syukur. Kami punya Allah yang bertanggung jawab. Allah yang tidak pernah meninggalkan orang percaya. Allah yang peduli terhadap kami semua. Ajari kami lebih dalam mengenal kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada hari ini kami mengucapkan syukur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaat yang saya cintai, kita sama-sama bisa merayakan Jumat Agung. Walaupun beda tempat. Saudara, hari ini saudara mengadakan ibadah Jumat Agung di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih, apapun persoalan saudara, apapun badai yang sedang kami hadapi, jangan pernah bergeser imanmu. Dan jangan pernah takut karena kuasa salib dapat merestorasi. Kuasa salib dapat menyembuhkan. Kuasa salib dapat memberikan terobosan bagi saudara dan saya. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang kuasa salib. Bagaimana kuasa salib bisa mengembarkan dunia. Saudara, pada hari ini kita belajar apa yang dikatakan kuasa salib. Seperti pada zaman 6.000 tahun yang lalu. Pada hari sakral, imam besar menyembelih domba dan memercik darah anak domba. Di atas semua alat-alat yang di dalam tabernakel. Saudara, ini adalah sebuah gambaran betapa pentingnya darah anak domba. Karena darah anak domba ini mempunyai kuasa. Dan para imam, dia menyembelih dan dia memercikkan darah anak domba di alat yang ada di tabernakel. Saudara, kenapa di tabernakel harus dipercik oleh darah anak domba? Karena di dalam tabernakel itu bicara tentang hubungan manusia dengan Allah melalui tabernakel. Di sana tempat kita para imam berdoa, menyampaikan permohonan doa bagi yang diminta oleh jemaat untuk diberikan pada Tuhan. Melalui imam di tabernakel, Tuhan
memberikan jawaban doa melalui imam di tabernakel. Maka dari itu saya katakan darah anak domba yang dipercikan adalah lambang darah Yesus Kristus. Yang adalah jalan perdamaian antara Allah dan manusia. Sehingga orang yang berdosa dapat datang di hadapan Allah dengan sejahtera. Tanpa rasa takut. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya baca. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakanmu. Yang pertama, ia hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendakannya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, di ayat ke-10 ini saudara, satu penentuan. Dan karena kehendakannya, yaitu kehendakan Allah, inilah kita telah dikuduskan, saudara dan saya dikuduskan oleh darah Yesus. Satu kali saja untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus Kristus. Melalui anak domba di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan satu kali saja. Maka saudara dan saya memperoleh keselamatan. Hari ini kita mau belajar, ada 4 terobosan atas kuasa salib. Yang pertama saudara, salib Kristus memiliki kuasa menebus kita dari segala kejahatan. Kalau kita baca di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, di dalam kitab Titus dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu Yesus yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk membebaskan saudara dan saya dari segala kejahatan dan sekaligus untuk menguduskan saudara dan saya, yaitu menguduskan bagi dirinya suatu umat. Dan saudara dan saya kepunyaan, Tuhan mendeklarasikan saudara dan saya kepunyaannya, miliknya. Katakan dengan sebelahmu, aku milik Kristus yang rajin berbuat baik. Jadi saudara akan menjadi milik Kristus yang rajin berbuat baik. Kejahatan meliputi sikap hati saudara. Di dalam Matius pasal 12 ayat 34 dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Saudara, pada waktu kita belum kenal Kristus, kita juga keturunan ular beludak. Dan Tuhan mengatakan, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang baik? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan Tuhan? Karena apa yang diucapkan dari mulutmu itu banyak kebohongan. Dan itu adalah luapan dari hatimu yang busuk. Tetapi kejahatan itu akan dihapus oleh darah Yesus bagi saudara yang rajin berbuat baik dengan melakukan kebenaran, bertobat, berubah, meninggalkan manusia lama, saudara aman. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahkan segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah manusia. Manusia itu cenderung hatinya membuat kejahatan.
egois, mementingkan diri sendiri, sering mengecewakan orang lain, bibirnya sering mengucapkan gosip fitnah. Maka kejahatan itu akan terhapus oleh kuasa salib melalui darah yang ditumpahkan. Bagi saudara yang mau bertobat. Ada lagi saudara, kejahatan segala tindakan kita. Semua manusia adalah orang berdosa. Kejahatan yang meliputi segala tindakan manusia. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 15. Maaf, ayat 9 sampai 18. Saya mau baca untuk saudara. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma 3 pasal 9 ayat 15. Maka di dalam kitab ini mengatakan semua manusia adalah orang berdosa. Baik kamu kaya, baik kamu miskin, baik kamu pandai, baik kamu intelek, baik kamu gemuk, kurus. Semuanya manusia adalah orang berdosa kecuali Yesus yang mau menjelma sebagai manusia. Maka di dalam Roma dikatakan manusia itu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Siapapun, bangsa apapun, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah pada awalnya. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, saudara. Ayat yang ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Artinya di dalam kerongkongan ini tidak ada yang baik. Semuanya itu adalah barang yang sudah mati. Bau, busuk. Lidah mereka merayu-rayu, tidak ada kebenaran. Semua adalah produk kebohongan. Bahkan bibirnya mengandung bisa. Artinya bibirnya, ucapannya banyak yang mengandung racun yang mematikan. Dan manusia pada akhir zaman ini mudah sumpah walaupun dia salah. Sumpah serapah, sumpah tidak melakukan. Tapi dia sebaliknya dia lakukan. Saya sumpah tidak mencuri tapi dia mencuri.
Saya sumpah tidak berdosa. Padahal dia berdosa. Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan kaki mereka, saudara, cepat menumpahkan darah. Artinya begitu mudah mereka melakukan kejahatan. Saudara, akhir zaman ini begitu banyak kejahatan. Tipumu, tipu sana, tipu sini. Saling membunuh karena uang. Manusia sudah kehilangan kasih, tidak ada damai sejahtera. Istri sendiri dijebloskan ke dalam penjara. Suami dibunuh waktu tidur. Sudah tidak ada rasa takut akan Tuhan. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggal di jalan mereka. Mereka tidak peduli, mereka melakukan hanya pikiran cekak. Mereka lakukan dan mereka akan jatuh di dalam jurang. Dan jalan damai mereka tidak kenal, saudara. Mereka lebih baik mengenal yang jahat daripada damai. Damai membuat mereka kehilangan martabat. Mereka kehilangan status. Damai membuat mereka kehilangan sukacita. Mereka lebih suka berperang. Rasa takut dengan Allah sudah tidak ada lagi. Tetapi saudara, bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang di bawah hukum Taurat. Saudara, kalau kita mengikuti hukum Taurat, saudara, maka kita tidak bisa lagi menjadi orang yang baik dan benar. Atau orang benar. Supaya saudara tahu bahwa tidak bisa manusia menjadi benar tanpa korban Kristus. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan, maka saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Yaitu kasih karunia keselamatan. Cukup dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita selamat, kita bertobat, kita tinggalkan dosa, insaf. Maka kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, menerima Kristus, kita dapat bonus keselamatan dan kelimpahan. Dikala Kristus menebus kita dari segala kejahatan, Ia memberi perangai baru. Sejak saudara terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka sifat-sifat saudara akan berubah melalui pertobatan. Perangai saudara menjadi baru. Saudara menjadi manusia yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, manusia lama itu sudah mati. Waktu dibaptis, manusia lama itu sudah mati, bangkit, keluar dari air. Manusia barunya muncul. Saudara, renungkan kata penebus dari kutukan dalam ayat ini. Dalam bahasa Greka ada 3 kata berbeda yang menerangkan arti kata menebus. Yang pertama adalah agareso, yang artinya membeli atau tukar dengan uang atau dengan benda yang berharga, atau anggota tubuh yang berharga, atau darah Yesus, atau nyawa Kristus di pasar tempat penjualan budak atau hamba. Dan kata ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Sebab kamu telah dibeli. Saudara, agareso artinya kita dibeli atau kita ditukar dengan uang atau dengan benda yang berharga. Tetapi yang lebih dahsyat lagi saudara, saudara dan saya dibeli dengan darah Kristus atau dibeli dengan nyawa Kristus. Membeli dengan harga lunas. Harga lunas dibayar dengan darah Yesus. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Kalau kita mau melihat siapakah kita ini. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang hina fana. Dan Yesus itu adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Yang maha kudus, maha suci, maha mulia, maha kasih. Dan dia tidak pernah melakukan dosa. Dan dia rela mati. Dia tumpahkan darahnya untuk menyelamatkan saudara. Melalui darah anak domba, saudara dan saya selamat. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, yang kedua adalah exaguraso. Artinya membeli dan membawa keluar dari pasar tempat penjualan budak. Dan tidak menjadi hamba lagi. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kalau kita bicara tentang yang kedua ini, arti dari penebusan di dalam bahasa asli exaguraso, bahwa Yesus membeli dan membawa keluar dari pasar tempat penjualan budak. Saudara dan saya sebelum kenal Kristus, belum selamat. Kita menjadi budak dosa. Yang menuju kepada kebinasaan. Dan kita menjadi hambanya dosa. Tetapi Yesus menebus. Dia membeli. Dan dia membawa keluar dari tempat penjualan budak. Dan sejak dia beli dengan harga yang lunas, kita tidak menjadi hamba lagi. Kita merdeka. Kita tidak menjadi hambanya dosa lagi. Kita tidak menjadi lagi orang yang selalu melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang dunia. Memfitnah, berdusta, menipu, menyakitkan hati orang lain. Melakukan hawa nafsu, percabulan, kecemaran. Bahkan melakukan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Egois, hanya mementingkan diri sendiri. Percideraan, dan mempunyai roh pemecah belah. Hari-hari ini saudara kita melihat betapa banyaknya roh pemecah belah. Baik dia di luar gereja maupun di dalam gereja. Baik dia di luar rumah maupun di dalam rumah tangga. Ada roh pemecah belah. Di dalam rumah tangga, jika kita izinkan roh pemecah belah, kita akomodir,
maka saudara tahu, di dalam rumah tangga ini tidak ada damai sejahtera. Ada kecurigaan, ada kepahitan, ada sakit hati. Nah saudara, kalau kita mengerti bahwa kita menghargai korban Kristus melalui penebusannya, darah yang ditumpahkan, maka dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia sudah membawa kita keluar dari perhambaan. Dan kita tidak dijadikan hamba lagi. Sejak hari itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita dikeluarkan, kita sudah dibeli, kita dikeluar dari pasar perbudakan. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, sejak kita hanya melakukan hukum Taurat tanpa korban Kristus, kita tidak akan dapat selamat. Sejak darah itu ditumpahkan, sejak kita dibeli, dibawa keluar, yaitu eksakuraso, dari pasar perbudakan, maka hari itu juga kita selamat. Yang ketiga saudara, lutro. Yang artinya harga yang telah dibayar lunas olehnya, yaitu oleh Tuhan. Sang budak boleh bebas merdeka dari keadaan sebagai hamba. Itu lutro saudara. Sejak kita sudah dibayar lunas, kita tidak lagi menjadi hamba. Kita merdeka, kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang memiliki hak ahli waris kerajaan Allah. Maka berkat Abraham menjadi bagian dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Kita akan naik tidak turun. Kita jadi kepala bukan ekor. Apa yang kita kerjakan, Tuhan bikin kita berhasil. Saudara, kita bebas dari perhambaan dosa. Di kitab Titus 2 pasal 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, kembali ke Titus pasal 2. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu huruf besar saudara, dirinya, yaitu Yesus. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan sekaligus mentahirkan diri kita. Suatu kepunyaan atau suatu umat yang dia deklarasikan kepunyaannya sendiri, yaitu saudara dan saya, kepunyaan Tuhan. Bagi yang rajin berbuat baik. Saudara, kata rajin berbuat baik itu adalah kita setiap firman yang kita kerjakan, kita lakukan, kita praktekkan menjadi gaya hidup kita, maka kita menjadi orang yang rajin berbuat baik. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hambanya dosa, tetapi sekarang kamu telah segenap hati, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menjadi hamba diri lagi kepada dosa. Jangan kita menjadi hamba diri lagi kepada dosa.
Saudara, manusia lama kita sudah disalib, sudah mati. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan kita jangan lagi menjadi hamba diri kita kepada dosa. Roma 6, 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hambanya dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara, kita seringkali tidak mengerti tentang ayat ini, saudara. Ayat ini sangat penting. Saudara, kita harus bersyukur. Dahulu kita itu hambanya dosa. Dahulu kita sering melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita sering mengecewakan hati Tuhan. Kita sering melakukan dosa. Tetapi dalam Alkitab dikatakan, sekarang kamu dengan segenap hatimu mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sejak hari itu, sejak engkau terima Kristus, engkau menerima pengajaran dari Tuhan. Membaca firman, mendengarkan firman, melakukan dengan segenap hati. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Maka engkau akan menjadi orang yang merdeka. Ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Orang yang menjadi hamba kebenaran adalah orang yang mendengarkan firman, menerima pengajaran firman dan melakukan firman, dan dia melakukan menjadi gaya hidup terus menerus. Maka saudara, dia menjadi hamba kebenaran. Saudara, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia. Saudara, kita hidup bukan di dalam bawah hukum Taurat, yang tidak mungkin buat kita bisa menjadi orang benar. Tetapi puji Tuhan, kita di bawah hukum kasih karunia. Saudara, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Dan hari itu semuanya sudah selesai. Kutuk dipatahkan. Saudara dan saya menerima keselamatan. Dan saudara dan saya menerima berkat yang sudah disediakan. Yaitu berkat rohani maupun jasmani. Yang kedua, saudara, kuasa salib yang sanggup membawa kita balik kepada Allah. Saudara, karena kuasa salib yang sanggup membawa kita berbalik kepada Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, Kristus mati sekali untuk dosa saudara dan saya. Dan saudara, sejak dia mati, dia tumpahkan darahnya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus adalah Allah yang tidak punya dosa. Dia adalah orang yang benar. Yang dia menumpahkan darahnya. Memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Yang tidak benar. Saudara dan saya bukan orang yang benar. Supaya membawa kita kepada Allah. Supaya saudara dan saya bisa berjumpa dengan Allah.
tidak menerima kebinasaan, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus mati untuk saudara dan saya, dan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Ia membawa kita kepada Allah bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai anak tebusan. Saudara, kita harus bangga kita punya Allah. Walaupun kita punya dosa, punya kesalahan, walaupun saudara dan saya, saudara, punya banyak dosa yang tidak terampuni, tapi Dia tidak membuat kita menjadi kriminal. Tapi sebaliknya, kalau kita bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat, kita tinggalkan dosa, kita sejak itu menjadi anak tebusannya. Anak, saudara. Menjadi anaknya Allah. Bukan anaknya manusia, anaknya Allah. Saudara, kalau saudara menjadi anaknya Allah, saudara mempunyai proteksi yang spesial. Saudara mempunyai perlindungan yang spesial. Saudara mempunyai perlakuan yang spesial. Hanya saudara, kerap kali kita tidak ngerti bagaimana caranya mengaktifasikan kita sebagai anak. Di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilih dari semulanya, mereka juga ditentukannya dari semulanya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita tidak perlu khawatir lagi. Sejak saudara mengenal kuasa salib, yang diartikan yang darah Kristus yang ditumpahkan, saudara dan saya dipilih, ditentukan sebagai anak tebusan. Saudara, ini adalah kasih karunia yang tidak bisa saudara dihitung oleh harta. Kuasa salib Kristus membawa kita pada pengenalan kebenaran akan Allah. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, kuasa salib membawa kita menjadi mengenal yang benar tentang Allah. Saudara, pada awalnya kita tidak mengerti tentang kebenaran. Pada awalnya kita tidak tahu tentang pengenalan dengan Allah. Sejak Yesus mati di atas kayu salib dan Dia tumpahkan darahnya, dan Dia mulai hari itu Dia menjadi penebus bagi saudara dan saya. Dan sejak itu terjadilah sebuah lawatan. Banyak orang mengalami kuasa kesembuhan melalui pelayanan dari muridnya. Banyak orang yang sakit disembuhkan dengan namanya. Banyak orang yang bertobat dan menerima keselamatan. Sejak itu saudara, kuasa salib membuat kita makin hari makin kenal tentang Allah. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 46. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang dari kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Saudara, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia tidak akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, hanya melalui Kristus, hanya melalui Yesus, kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui hadiratnya. Hanya melalui Yesus yang sebagai penebus, kita bisa
mendengarkan suara ajaran dari Allah. Saudara, melalui Yesus kita bisa melihat Bapa. Dan kita bisa menikmati kuasa dari hadirat Bapa. Saudara, Yesus pernah mengucapkan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ini adalah suatu statement yang luar biasa. Hanya melalui jalan Yesus dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini adalah suatu statement yang luar biasa. Hanya melalui Kristus kita bisa berjumpa dengan keselamatan. Kita bisa berjumpa dengan Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Saudara, Filipus mendapat teguran. Filipus pikir, siapa yang dikatakan Bapa? Allah Bapa. Yesus mengatakan, "Aduh Filipus, kamu sudah setiap kali berjumpa dengan aku. Bersama-sama aku, mendengarkan sabdaku, mendengarkan firman, melihat mujizat yang terjadi, melihat bagaimana orang mati dibangkitkan. Namun engkau tidak mengenal aku." Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang telah melihat aku, maksudnya Yesus, ia telah melihat Bapa. Artinya dia juga akan melihat Allah yang diwujudkan pada Kristus. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah seperti Kristus. Salib Kristus membawa kita ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam Filipus pasal 1 ayat 16, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya saudara mengerti, salib Kristus membawa kita dalam kasih karunia. Di dalam Efesus 1 ayat 9 dikatakan, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, kita harus bersyukur dengan ayat ini, saudara. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 19, saya ulangi ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya, yaitu Tuhan yang mulia, yang dikaruniakannya, yaitu Tuhan yang mengkaruniakan kepada kita, saudara dan saya, di dalam Dia. Artinya siapa yang terima Kristus ya sebagai juru selamat, mengakui Yesus Tuhan, yang dikasihinya. Wow, saudara, ini adalah satu jaminan saudara dan saya menerima kasih karunia jika saudara dan saya masuk di dalam naungannya Dia, menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita menjadi orang yang dikasihinya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 1, saudara, demikianlah sekarang tidak lagi ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, sudah tidak ada lagi penghukuman sejak saudara terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan bertobat, tinggalkan dosa. Sejak hari itu juga sudah tidak ada hukuman lagi. Saudara dan saya dijamin kita masuk surga.
Yang ketiga, kuasa salib kita menentukan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, karena salib kita ditentukan sebagai anak Allah. Tanpa salib kita tidak akan menjadi anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Kita tidak memiliki hak apa-apa kecuali menjadi anak. Saudara dan saya tidak punya hak apa-apa. Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang hina fana, yang akhirnya harus binasa. Tidak punya hak. Tetapi sejak kita mengenal kuasa salib, mengenal Kristus, menyerahkan diri untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, kita menjadi hak, atau kita memilih hak sebagai anak. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, tanpa Kristus mati di atas kayu salib, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara, sekarang dikatakan, sejak saudara menerima Kristus, saudara tidak jauh lagi. Saudara menjadi dekat. Saudara menjadi anaknya Allah. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai 7. Yesaya ini adalah kitab perjanjian lama yang dibikin kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Sudah dinubuatkan bahwa korban Kristus untuk menyelamatkan manusia. Saya baca ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang lalu ke depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, pada saat Yesus dibawa oleh pasukan, dia dibawa melewati jalan menuju ke Golgota. Di situ dia disiksa. Dia naik di atas bukit. Dan dia sebelum di bukit dia disiksa, dia dicambuk, dia diderah, dia diludai, dia disakiti. Bahkan dia dicemooh, dia ditertawain, dia dibantai habis-habisan. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya kutuk. Seperti anak domba. Waktu anak domba yang mau disembelih atau waktu anak domba bulunya digunting, ia tidak membuka mulut. Itulah Allah kita yang penuh dengan kasih. Sampai dia di atas kayu salib pun dia tidak mengeluarkan ucapan kutuk. Bahkan dia katakan, Tuhan, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Inilah sebuah pernyataan yang dahsyat, saudara. Ini adalah suatu keilahan yang dimiliki, yang dinyatakan kepada dunia. Kalau kita anak,
berarti kita sewaris dengan Kristus. Maka dari itu kita tidak perlu minder saudara, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Saudara ini jangan mengatakan aku ini miskin, aku ini orang yang tidak tidak punya apa-apa. Aku ini manusia biasa. Memang saudara biasa. Tetapi saya perlu sampaikan, kalau iman saudara mempunyai iman sebagai anak raja, anak Allah, saudara otomatis saudara punya warisan kerajaan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Saudara, ini adalah suatu ayat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Kita sudah menjadi anak Allah. Roh itu bersaksi bersama kita dengan roh kita, bahwa kita adalah anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita telah menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya bersuka cita dengan ayat ini saudara. Kita belajar apa yang sudah dilakukan Kristus. Dan kita teladani. Dan dia katakan, sejak kita adalah anak Allah, kita juga adalah ahli warisnya. Jadi sejak saudara mengenal Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saudara bertobat, tinggalkan dosa saudara, dan saudara mengenal kuasa salib atas penebusannya, maka saudara menjadi ahli waris kerajaan Allah seperti Kristus. Dan saudara dan saya berhak menerima janji-janji Allah. Salah satu contoh saudara janji Allah, kamu jadi kepala bukan ekor. Saudara, kalau kita punya iman percaya, hidup di dalam kebenaran, maka saudara akan menjadi kepala. Di kantor saudara akan jadi kepala. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mempunyai integritas. Apa itu integritas? Kejujuran, ketekunan, ketaatan. Taat kepada pimpinan. Jujur. Tidak pernah mencuri. Mencuri jam kerja. Rajin. Bekerja sungguh-sungguh. Dan saudara, kalau saudara melakukan kebenaran, menjadi berkat bagi orang lain, mempraktekkan kasih di kantor menjadi kesukaan orang, mengampuni orang, mengasihi, peduli kepada orang di sekitarnya, saudara jadi kesukaan orang. Saya percaya saudara akan menerima janji Tuhan, engkau jadi kepala bukan ekor. Yang menerima bersama-sama Kristus seperti yang Kristus terima, hak warisnya sama saudara dan saya. Sama dengan Kristus. Tetapi saudara, ada lagi yang next levelnya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Kalau saudara sedang menderita karena nama Yesus. Kalau saudara difitnah karena nama Yesus, bersiap-siaplah. Saudara akan dipermuliakan sama seperti Tuhan Yesus. Wow, saudara, luar biasa. Yang terakhir saudara, kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus mampu melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Karena kuasa Kristus mampu membebaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Saudara, sekarang ini dunia makin hari makin jahat. Di mana saudara berada di dalam dunia ini,
manusia mencintai diri sendiri. Artinya manusia itu bisa egois di rumahnya, bisa egois di tempat kerjanya, karena dia mencintai dirinya sendiri. Dan manusia menjadi hambanya uang. Manusia menjadi hambanya uang, dia nggak peduli orang lain, pokoknya dia dapat uang, dia bisa mengkhianati, dia bisa mencelakai, bahkan dia bisa membunuh. Manusia hidup cenderung memberontak. Anak-anak pada akhir zaman ini sedang memberontak kepada orang tua. Saudara, itu adalah zaman yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Anak yang tidak tahu berterima kasih pada orang tua, cenderung berontak, tidak punya kasih, geram, tidak mau berdamai, cenderung memfitnah. Saudara, itu adalah akhir zaman. Tetapi kalau kita mengerti dan kita menerima kuasa salib, dan kita tidak mengorbankan kuasa penebusan Kristus. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, yaitu Tuhan yang menyerahkan dirinya, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendakan Allah dan Bapa kita. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana supaya saudara dan saya dilepaskan dari dunia yang jahat. Jalannya kita mulai hari ini berubah. Hormati korban Kristus. Lakukan 4 terobosan ini. Saya percaya hidup saudara akan berkemenangan. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Allah. Bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh oleh firman Allah, itu tandanya Tuhan bicara dalam hidupmu. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat Engkau jamah. Engkau ubah konsep hidupnya. Jadikan mereka mengenal kebenaran pada hari ini. Supaya hidup mereka diubah menjadi orang yang benar. Orang yang menghormati korban Kristus. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan setiap kebenaran firman. Saya percaya hari ini hari perubahan. Hari ini hari pemulihan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang takut akan dikuatkan. Yang duka dihibur. Yang mengalami krisis ada terobosan. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit aku patahkan. Yang sakit sembuh. Yang mengalami krisis ada terobosan. Yang mengalami perpecahan akan diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Biar Jumat Agung hari ini membuat kami semua berubah menjadi orang yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Layakkan kami seluruh hamba-Mu Tuhan, untuk melayani perjamuan suci pada hari ini Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan rohani. Jauhkan dari semua bentuk dosa. Sucikan oleh kuat kuasa darah-Mu Yesus. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecah roti dan berkata,
Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Karena dia mati untuk kita. Dan dia tebus segala dosa-dosa kita. Sejak dia mati di atas kayu salib, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena dia korbankan nyawanya untuk kita. Mari kita menghargai korban Kristus. Karena segala kutuk-kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk sakit penyakit dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk penyakit sampar sudah dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk-kutuk sakit penyakit virus COVID-19 dipatahkan di atas kayu salib. Semua sakit penyakit sudah ditanggung oleh bilur Yesus. Kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Jumat Agung ini ada terobosan yang besar. Ada mujizat yang besar. Ekonomi kita akan dipulihkan. Rumah tangga kita dipulihkan. Keamanan kita akan lebih kondusif. Tuhan, orang yang terkena penyakit COVID, Tuhan tolong beri kekuatan. Berikan dia iman yang tumbuh, iman yang kokoh. Saatnya ini Tuhan, pemulihan terjadi. Damai, sejahtera dari Kristus menyertai kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya mengalami mujizat Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa uang tunai ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay. Scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil.
Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Oh iya, jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, saya percaya saudara semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.